Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita masih diberi Allah kesehatan, kesempatan, sehingga masih dimudahkannya langkah kita untuk memenuhi panggilannya dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku laki-laki muslim, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Dan juga selawat serta salam tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Isa, Nabi akhir zaman, di mana tidak ada nabi setelah beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga selawat tersebut tersampaikan kepada beliau, kepada keluarga, sahabat dan juga tabi'in wa tabi'in, dan kembali lagi kepada kita selaku umatnya untuk tunduk patuh istiqomah kepada ajaran beliau. Amin ya Allah, amin ya Allah. Jamaah rahimakumullah, kita sekarang sudah memasuki bulan Safar, di mana salah satu dari 12 bulan yang Allah tetapkan. Setelah 3 bulan berturut-turut bulan haramnya Allah, dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Sekarang kita berada di bulan Safar. Tentu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan ataupun hal-hal yang kita dengar secara langsung ataupun dari secara turun-temurun mengenai bulan Safar ini. Jamaah rahimakumullah, bulan Safar tidak ada kaitannya dengan suatu yang Allah tetapkan khusus. Maka dari itu, ketika kita memasuki bulan Safar, ada anggapan untuk menunda suatu urusan, menunda pernikahan, enggan membuka usaha, kemudian takut melakukan perjalanan, ataupun bahkan dengan bulan Safar ini kita seakan-akan wajib untuk melaksanakan ritual-ritual khusus, ya, karena menganggap bulan Safar ini bulan musibah ataupun bulan kesialan. Dan ini bertanya-tanya kita selaku orang Islam, ya, mengapa harus seperti itu? Kenapa kita harus mengkhususkan bulan Safar ini dengan hal-hal tersebut? Ya, persoalannya bukan benar atau salah mengenai sebuah bulan. Persoalannya adalah siapa yang kita yakini mengendalikan kehidupan ini, Allah atau mitos atau tahayul atau cerita turun-temurun. Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan, la adwa wala diyarata wala hamata wala safara, kata Rasulullah, bahwa tidak ada kesialan karena penularan yang berdiri sendiri. Tidak ada atoyur, ya, anggapan sial, ya, karena suatu pertanda. Ya, tidak ada keyakinan terhadap burung hantu sebagai pembawa petaka. Dan tidak ada kesialan sebenarnya pada bulan Safar. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian ditambah lagi oleh ulama Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini sebenarnya membatalkan keyakinan masyarakat jahiliyah terdahulu yang menganggap Safar itu memiliki kekuatan gaib, mendatangkan musibah, mendatangkan kesialan. Maka dari itu, keberadaan bulan Safar ini seharusnya kita sikapi dengan seperti kita menghadapi, menjalani bulan-bulan pada umumnya. Islam yang sedang kita anut ini, kita yakini bahwa apa yang sedang kita jalani ini, kita selalu kembalikan urusan kita kepada Allah, bukan karena hari tertentu, minggu tertentu, waktu tertentu atau bulan tertentu. Di awal muqaddimah, khatib membacakan potongan ayat dari surat At-Taubah ayat 51. Di sana dijelaskan bahwa Allah berfirman, katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah tetapkan kepada kami. Dialah pelindung kami. Ayat ini menjadi pondasi akidah bagi kita masyarakat muslimin
Kita seorang mukmin meyakini bahwa musibah itu tidak datang karena sofarnya, karena bulannya. Rezeki itu tidak terhalang karena kita meyakini suatu hari tertentu yang kita hindari. Kesuksesan itu tidak ditentukan tanggal tertentu. Semua berada dalam kendali Allah, semua berada dalam ilmu dan kehendak Allah. Kemudian kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Kita harus mengazamkan semua keyakinan kita bahwa mengapa at-tayyur ini berbahaya bagi kita. Kata Rasulullah, at-tiyaratu syirkun. At-tayyur itu meyakini kesialan karena pertanda, suatu pertanda tertentu, itu adalah syirik. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Para ulama menjelaskan bahwa ini termasuk syirik. Hati kita mulai menggantungkan dengan sesuatu keputusan yang jauh dari kata keputusan Allah. Nah, seseorang yang semula yakin kepada Allah dengan hal ini akhirnya membatalkan suatu urusan, perjalanan ataupun yang diniatkan karena tanggal tertentu, mengurungkan akad nikah misalnya karena bulan Safar ini, karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, takut terjadi kesialan, maka itu adalah syirik. Kita digiring secara perlahan, yang akan menjadi suatu akidah ujung-ujungnya nanti. Alhamdulillah, kita rasa takut kita kepada Allah bergeser kepada hari, pada minggu, kepada bulan yang sangat kita hindari. Maka dari itu relevansinya bagi kita masyarakat Islam, orang yang mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah, Allah lah yang mengatur semua urusan manusia dan hambanya. Pada zaman sekarang mungkin kita tidak mengatakan lagi Safar itu membawa sial, tetapi bentuknya sudah berubah. Masyarakat modern mungkin lebih mempercayai apa yang menjadi ramalan. Ada yang bergantung dengan bintang-bintang, ada yang takut dengan angka tertentu atau bergantung percaya angka-angka tertentu, sibuk mencari hal-hal beruntung itu berdasarkan hal yang diyakini jauh dari keyakinan bahwa itu adalah ketetapan Allah. Maka hakikatnya sama masyarakat muslimin bahwa manusia harusnya menggantungkan harapan dan ketakutannya itu hanya kepada sesuatu, yaitu zat yang kita yakini adalah Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd, masyiral muslimin rahimakumullah. Pada kehidupan sekarang kita tentu sering mendengar istilah-istilah hari-hari yang ada di bulan Safar ini, di minggu-minggu tertentu di bulan Safar ini, di pekan-pekan terakhir di bulan Safar, ada suatu hari yang dikhususkan, dikultuskan bahwa hari tersebut merupakan hari turunnya bala musibah yang diturunkan oleh Allah. Niatnya, awalnya pengetahuan ini bahwa hari tersebut Allah menurunkan bala atau musibah, sehingga perlu dilakukan ritual khusus. Dilakukan ritual khusus, doa-doa khusus, amalan-amalan tertentu, sehingga apa yang tadi diturunkan pada hari tertentu tersebut di akhir, di pekan terakhir di bulan Safar ini tidak terjadi. Maka kita sebagai umat Islam yang selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnahnya, kita harus selalu meyakini apakah keyakinan ini memiliki landasan yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan nanti ketika kita di akhirat diminta pertanggungjawaban oleh Allah.
ketika tidak ada dalil sahih yang sunnah, tidak dicontohkan, tidak disyariatkan baik di Al-Quran maupun di sunnahnya Rasulullah, maka hal ini tentu tertolak bagi untuk dijadikan amalan. Ya, kita harus berpegang kata Rasulullah, tidak ada kesialan pada bulan Safar. Kalau Rasulullah sudah menyampaikan hal tersebut, maka kita harus yakini. Ya, kalaupun juga ada turun kesialan musibah di bulan Safar ini, bukan karena harinya, bukan karena waktunya, bukan karena bulannya, tetapi memang karena qadarnya harus terjadi seperti itu. Takdirnya memang harus terjadi di bulan ini. Maka dari itu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa hadis ini menutup pintu seluruh keyakinan jahiliyah terdahulu yang mengaitkan musibah dengan waktu tertentu tanpa dasar syariat. Lebih jauh lagi, mengkhususkan suatu waktu ibadah tertentu itu memerlukan dalil, maka yang tidak ada jangan diadakan, dan maka ibadah tersebut yang diyakini ketika tidak ada dalil ataupun yang disyariatkan di Al-Quran dan Sunnah, maka itu janganlah sampai kita lakukan. Bukan berarti Islam melarang kita berdoa, sholat, zikir, melakukan ibadah-ibadah, memohon perlindungan Allah itu setiap saat, beristighfar setiap saat. Bukan hanya kita meminta ketetapan Allah itu hanya pada hari-hari tertentu. Memintalah setiap waktu. Kita diberi Allah di sepertiga malam, setiap malam Allah turun melihat, menanyakan kepada malaikat-malaikatnya, siapakah hambaku yang pada sepertiga malam mendatangi kepada Allah. Kita diberi Allah tiap malam 365 malam. Bukan hanya satu malam, satu hari yang pada bulan tertentu kita melakukan ibadah tersebut. Maka dari itu, dengan mimbar ini kita sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai, pada keluarga kita, sahabat kita, sampaikan kebenaran, sampaikan tidak ada yang perlu ditakuti di bulan Safar, melakukan jalani seperti bulan biasa. Apapun kita meminta, ada niat, ada azam yang kita lakukan di bulan ini, lakukan lillahi ta'ala, karena Allah. Kalaupun ada sesuatu, itu memang karena takdir Allah. Musibah tidak turun karena Rabu atau karena hari Selasa atau hari Kamis atau hari Jumat. Musibah tidak turun karena bulan Safar. Musibah terjadi karena merupakan bagian dari ketetapan Allah yang penuh hikmah. Sebaliknya, rahmat Allah sangat luas, tidak dibatasi oleh waktu, bulan ataupun hari. Rahmat Allah turun kepada siapa saja yang beriman, bertakwa, bertawakal kepadanya. Marilah kita mengganti rasa takut kita kepada mitos, tahayul dengan apapun, yaitu dengan keyakinan kita kepada Allah. Jangan sampai kita lebih takut kepada cerita-cerita turun-temurun daripada takut dengan Allah, dengan segala firman dan sabda Rasulnya. Allahumma fir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alaiha minhum wa amma innaka as-sami'ul qarib mujib da'wat ya qalil hajat. Allahumma ya rabbus samawati wal ard rabbul arsyil azim la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana wa la tu'assir umurana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma la tahrimna ladzatan nadhari ila wajhikal karim ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila fi sabilil haq aqimus shalah.